Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok B3 kelas SD 15.2 akan melakukan praktikum mandiri yang bertemakan korosi. Saya Muhammad Gafi Dusana Anggara. Saya Mesya Sabila. Saya Ananda Sulawesi Tiga. Dan ya, mari kita mulai praktikumnya. Untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu pertama ada cuka, lalu minyak. Lalu ada paku dan ada larutan air garam. Untuk melakukan praktikum ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, kita di sini menyiapkan bahan-bahannya ke wadah-wadah yang sudah ada ya guys. Nah di sini ada larutan air garam ya, dan ini ada air biasa. Dan sekarang saya akan memasukkan cukanya. Nah, cukanya segini. Masukkan pokoknya sampai kira-kira paku ini bisa tenggelam ke larutannya lah ya. Nah, terus habis itu masukkan minyak. Nah, setelah semuanya dikira-kira sudah bisa menenggelamkan si paku tersebut, kita masukkan paku yang tidak berkarat, ke dalam masing-masing wadah yang sudah diisi dengan bahan-bahan praktikum ini. Kemakan saja satu. Setelah semua ini dimasukkan, kita tutup botol-botolnya. Dan kita tinggalkan selama 10 hari untuk mendapatkan perubahan yang dialami oleh paku, dan kita amati deh, kayak gitu saja. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kelompok kami lakukan, di sini dapat terlihat jelas bahwa paku yang dimasukkan ke dalam larutan minyak tidak mengalami korosi atau perkaratan sama sekali. Hal ini disebabkan karena larutan minyak itu memiliki kerapatan yang tinggi sehingga dapat melindungi paku dari oksigen atau air yang merupakan faktor penyebab utama dari korosi. Nah, selanjutnya adalah paku yang dimasukkan ke dalam air biasa. Paku yang dimasukkan ke dalam air biasa ini mengalami korosi atau kekaratan. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena besi atau paku mengalami kontak langsung dengan oksigen dan air. Besi mengalami oksidasi dan oksigen mengalami reduksi. Hal inilah yang menjadi penyebab utama mengapa paku dapat mengalami korosi atau perkaratan. Lalu pada larutan cuka, korosi terjadi lebih cepat dibandingkan air biasa karena sifat asam cuka yang dapat melarutan lapisan pelindung pada besi dan juga mempercepat reaksi oksidasi. Namun karena cuka tidak mengandung ion klorida, laju korosinya masih lebih lambat dibandingkan air garam. Sementara itu, paku dalam larutan air garam mengalami korosi lebih cepat dan parah dengan terbentuknya lapisan karat coklat kemerahan dalam jumlah banyak. Hal ini terjadi karena ion klorida dalam garam untuk cepat reaksi dengan kimia, meningkatkan konduktivitas larutan, serta mempercepat pembentukan karat. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang bersifat asam seperti cuka mempercepat korosi dengan melarutkan pelindung alami besi. Sedangkan lingkungan dengan kandungan garam tinggi menyebabkan korosi lebih parah dengan mempercepat reaksi elektrokimia yang penting untuk dipertimbangkan dalam pelindungan logam dari karat. Oke, pada praktikum ini didapatkan suatu kesimpulan bahwa logam yang dicontohkan pada praktikum ini dengan paku besi bisa saja mengalami peristiwa korosi. Apa sih itu korosi? Korosi atau yang biasa kita kenal dengan peristiwa pengkaratan adalah suatu peristiwa rusaknya logam akibat reaksi logam dengan zat-zat yang berada di sekitar lingkungan logam, dan ini menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dan sesuai apa yang dilakukan di praktikum ini, korosi itu bisa terjadi oleh beberapa faktor pendorong, yaitu ada air, elektrolit, dan juga asam. Dan pada peristiwa korosi, logam akan mengalami yang namanya itu oksidasi, dan oksigen akan mengalami yang namanya itu reduksi. Oke, lanjut. Selesai sudah praktikum mandiri bertema korosi ini. Kami dari kelompok B3 ST 15.2 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.